Ayo dukung channel ini untuk terus melaju pesat dengan cara klik tombol subscribe. Selamat menonton. Hai, assalamualaikum pasangan muda. Wah, mudah-mudahan hari ini semuanya baik-baik aja. Hari ini aku mau ngebahas tentang persiapan menikah. Kalian tuh kayaknya ya, hari ini aku akan buka tema tentang persiapan menikah. Kenapa menikah itu bukan hal yang buru-buru harus segera terlaksana, bukan hal yang harus cepat dilakukan, bukan hal yang karena menikah itu merupakan sunnah ataupun buat yang sudah di atas umur 25 tahun itu wajib menjadi suatu keburu-buruan, itu enggak banget. Kenapa? Karena masih banyak banget teman-teman semua yang harus kita persiapkan. Nah, diantaranya ada apa aja sih nih yang memang harus disiapkan ketika kita akan menikah ataupun kita akan melakukan meningkat ataupun naik jenjang ya, dari yang tadinya cuma sekedar berkenalan, habis itu mengenal kedua belah pihak, lalu habis itu menjalin suatu hubungan dan akan memutuskan menikah. Jangan dulu buru-buru untuk memutuskan untuk menikah. Kenapa? Nih kalau kata orang tua ya, segala sesuatu yang buru-buru itu belum tentu baik. Walaupun ada juga yang semuanya cepat tapi baik-baik aja. Nah, yang pertama nih, hal apa sih yang harus kita pikirkan sebelum menikah? Kita perlu diskusi tuh, apa aturan cash flow kalian nanti? Maksudnya cash flow. Nah, jadi kalian tuh harus mengerti bahwa gimana sih aturan main keuangan di rumah tangga nanti. Itu harus dibicarakan sebelum pernikahan. Kenapa? Karena ketika kita sudah menikah, ketika kita sudah menjadi pasangan, kita akan ada namanya keuangan rumah tangga. Itu penting. Kenapa? Karena di tahun pertama dan tahun kedua biasanya rumah tangga itu akan berantem cuman gara-gara uang. Dan itu nggak penting banget sebenarnya, berantem karena uang itu tuh sebenarnya kok bisa dihindari deh. Tapi ternyata mungkin kalau memang nggak karena itu nggak rame rumah tangga mungkin ya. Jadi tahun pertama tahun kedua itu pasti ribut karena uang, pasti ada, dan aku pun pribadi mengalami itu. Jadi ketika kalian mau menikah, kalian harus sudah bicarakan dengan pasangan gimana nih nanti keuangan kita gitu kan, gimana nih arus keuangan kita itu kayak mana. Lalu yang kedua adalah memilih tempat tinggal yang sesuai. Loh, nikah aja belum kok udah ngomongin tempat tinggal, kenapa gitu kan. Ini penting. Kenapa harus difikirkan tempat tinggal? Karena kita kadang-kadang kita punya pasangan yang memang dia bekerja, kita bekerja, ataupun dia punya memang keinginan punya rumah yang dekat dengan perkotaan, ataupun dia ingin punya rumah yang sedikit ke desa agar tidak terlalu mobilitasnya tidak terlalu tinggi dari ke mall atau apapun ada gitu. Itu harus dibicarakan juga dengan calon pasangan kita. Jadi ketika kita nanti sudah menikah ataupun sudah akad di depan penghulu, ketika kita misalnya sebagai cowok nih, setelah sah ataupun setelah kita mempunyai tanggung jawab untuk membagikan istri kita, kita tahu mau dibawa kemana istri kita gitu loh. Tapi nggak semua orang juga bisa begitu, karena mungkin ada juga rumah tangga yang memang dimulai benar-benar dari nol, yang memang semuanya harus merintis dari awal. Ada yang memang kita harus tinggal dengan orang tua, ataupun ada yang memang kita memang kalau memang kita mau memisah dulu dengan keluarga, atau kita bisa tinggal di kontrak atau apapun, itu dilihat lagi dari bagaimana kita dan pasangan kita untuk komitmen itu. Lalu ada lagi nih, mengisi rumah. Nah, ketika kita mau nikah itu juga dipikirin itu nanti isi rumah kayak mana. Itu pasti menjadi beban pikiran, karena kadang-kadang kalau cowok itu nggak terlalu ribet ya. Kalau cowok itu nggak terlalu ribet tentang apa yang ada di dalam rumah. Tapi kalau perempuan sampai jam dinding aja dibahas, itu perempuan. Dan itu istimewanya perempuan, hal detail kecil dipikirin. Jadi harus diskusi ya guys. Ada lagi nih tentang biaya pendidikan anak. Itu harus dipikirin, itu penting. Kenapa? Gue juga masih keteter mikirin biaya pendidikan anak.
Jadi itu harus dipikirin dari awal. Jadi ketika kamu mau menikah, kamu harus pikirin nih, setelah sebelum nikah biayanya kayak mana nih, setelah kita menikah nih keuangan bagaimana, terus habis itu kita mau tinggal di mana, terus tentang perabotan rumah tangga itu gimana, terus tentang biaya pendidikan anak itu gimana. Jadi dari semua aspek yang gue kasih tahu ke kalian semua, itu yang harus dipikirkan adalah planning kita setelah menikah, bukan sebelumnya. Kalau sebelum nikah mah orang udah tahu ya, sebelum nikah itu pasti ada namanya lamaran dulu, beli seserahan dulu, habis itu pestaan dulu, habis itu kita ngumpulin dana untuk pesta sehari. Tapi percayalah padaku semuanya, bahwa ketika kita menggelar pesta yang seperti apapun, di belakangnya kita akan berpikir seperti gue contohnya ya, seperti gue ini contohnya, ketika gue sudah menggelar pesta pernikahan, ketika semua sudah terjadi, ketika semua sudah selesai, dan setelah gue menikah selama 2 tahun, gue berpikir, setelah gue pikir-pikir, pesta kemarin itu buat apa ya? Ya gitulah namanya hidup ya guys ya, nggak ada namanya pelajaran yang dapat di awal, pasti pelajaran itu dapatnya di akhir. Jadi buat kalian yang mau menikah, pikirkan matang-matang, ngobrol diskusi dengan pasangan matang-matang, ketika kita sudah menikah kita harus apa dan bagaimana dan mau ngapain. Jadi jangan mikirin di depan dulu sebelum nikah, tapi juga pikirkan gimana di belakangnya nanti, agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Amin. Jangan lupa di like, follow Instagram gue, dan di subscribe channel YouTube gue agar aku selalu berkembang. Thank you. Mwah.